Sudah kubilang jangan datang ke sini. Suara ibu mertuaku menggema dari pengeras suara di aula pesta. 150 tamu serentak menahan napas. Wajah orang tua wanita simpanan itu memucat pasi. Ibu mertuaku sendiri tak sanggup beranjak dari kursinya. Namaku Maya. 12 tahun yang lalu, dengan uang pesangon dan bantuan 3 miliar rupiah dari keluargaku, aku mendirikan klinik untuk suamiku. Selama 12 tahun, aku yang mengurus manajemennya. Aku bahkan merawat mertuaku yang sakit. Namun, suamiku berselingkuh dengan kepala perawat selama 2 tahun terakhir. Ibu mertuaku berbohong kepada orang tua selingkuhan suamiku, mengatakan bahwa aku menantunya sudah meninggal. Aku hanya disuruh mempersiapkan pesta ulang tahunnya, tetapi pada hari H aku dilarang datang. Aku justru mengundang langsung orang tua wanita itu ke pesta ini. Aku juga sudah merekam kebohongan ibu mertuaku, dan sekarang rekaman itu memenuhi seluruh aula. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum memulai kisah ini, silakan tekan tombol suka dan langganan dan beritahukan dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Ini adalah sebuah malam di bulan September 2024. Maya sedang lembur sendirian di kantor administrasi klinik. Di bawah cahaya lampu neon, hanya suara jemarinya yang menekan tombol kalkulator yang mengisi keheningan kantor. Rekonsiliasi akhir bulan selalu menjadi tugasnya. Sudah 12 tahun menikah, 12 tahun pula klinik ini berdiri. Selama itu, suaminya tidak pernah sekalipun melihat buku kas, pasien urusan suami, manajemen urusan istri. Itulah aturan tak tertulis pasangan ini. Maya memeriksa baris demi baris rincian kartu kredit di layar komputernya. Biaya obat, sewa alat medis, gaji karyawan, tagihan listrik dan air, semua pos pengeluaran yang sudah biasa ia lihat. Lalu pandangannya terpaku pada satu baris. Biaya pemeliharaan apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan, Rp18.000 bulan auto debit. Alis Maya sedikit mengernyit. Ini bukan pengeluaran yang berhubungan dengan klinik, ia menggulir rincian ke atas. Pos yang sama tercatat setiap bulan tanpa pernah absen. 1 tahun, 2 tahun ke belakang. Selama 24 bulan, setiap bulannya uang sebesar Rp18 juta, total lebih dari Rp400 juta mengalir ke apartemen itu. Maya termenung sejenak. Ia pernah mendengar suaminya membeli properti untuk investasi. Tapi biaya pemeliharaan bulanan sampai 18 juta, sekalipun itu apartemen mewah, rasanya aneh. Angka itu lebih mirip biaya hidup seseorang yang tinggal di sana, bukan sekadar biaya pemeliharaan. Malam itu, setibanya di rumah, Maya bertanya dengan hati-hati kepada suaminya. Mas, kamu punya apartemen di Kuningan? Bagas, suaminya, yang sedang berbaring di sofa sambil menatap ponsel, mengangkat kepala. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun. Oh itu, aku beli satu untuk investasi. Kenapa? Biaya pemeliharaannya sepertinya besar sekali. Apa tidak disewakan? Bagas kembali menatap ponselnya dengan acuh tak acuh. Sekarang susah cari penyewa, jadi kubiarkan kosong. Nanti kalau harganya naik, mau kujual. Kamu tidak usah pusing. Nada bicaranya terasa mengganjal di hati Maya. Terlalu tenang. Uang lebih dari Rp400 juta keluar begitu saja dan dia sama sekali tidak peduli. Namun, Maya tidak bertanya lebih lanjut malam itu. Bagas adalah suaminya selama 12 tahun. Harapan bahwa semua baik-baik saja lebih besar daripada kecurigaan. Tapi anehnya, apartemen itu terus mengganggu pikirannya. Saat mencoba tidur, saat sedang makan, alamat itu tiba-tiba muncul di benaknya. Beberapa hari berlalu, perasaan tidak enak itu tak kunjung hilang. Akhirnya, Maya memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Seminggu kemudian, dengan alasan ada urusan klinik, ia pulang lebih awal dan menuju Kuningan. GPS mengarahkannya ke sebuah gedung apartemen mewah. Saat memasuki lobi, lantai marmernya berkilauan. Jantung Maya berdebar kencang. Kenapa ia segugup ini? Ia hanya ingin memastikan apartemen kosong milik suaminya. Ia naik lift ke lantai 15, berjalan menyusuri koridor. Ia berhenti di depan unit 1507. Di depan pintu ada kotak surat kecil. Maya tanpa sengaja mengintip ke dalamnya. Saat itu juga jantungnya serasa berhenti berdetak. Di kotak surat itu tertempel label nama Bagas Pratama. Dan di sebelahnya tertulis nama lain Rina Wulandari. Rina Wulandari. Maya sangat mengenal nama itu.
Dia adalah kepala perawat yang sudah bekerja di klinik sejak pertama kali dibuka. Seseorang yang ia temui setiap hari selama 12 tahun. Mereka saling memberi hadiah saat lebaran, terkadang lembur bersama membahas pekerjaan. Maya membeku di tempat, kakinya lemas hingga ia harus bersandar ke dinding. Pikirannya kosong. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hanya kata itu yang berputar-putar di kepalanya. Tangannya gemetar, napasnya sesak. Cahaya lampu koridor tiba-tiba terasa begitu menyilaukan. Maya membekap mulutnya dengan kedua tangan, takut suaranya akan keluar, suara yang entah jeritan atau isak tangis. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Ketika sadar, ia sudah berada di luar gedung. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa turun dengan lift. Yang ia rasakan hanyalah angin malam yang menerpa wajahnya dan lampu-lampu kota yang terlihat kabur. Masuk ke dalam mobil, Maya tidak bisa langsung menyalakan mesin. Tangannya yang memegang setir terlalu gemetar. Wajahnya yang terpantul di kaca spion tampak pucat. Matanya memerah. Perlahan, ia memutar kembali ingatan 2 tahun terakhir. Suaminya yang semakin sering lembur, perjalanan dinas keluar kota yang semakin sering, dan keharusan pergi ke klinik bahkan di akhir pekan. Semua potongan itu kini mulai tersusun menjadi sebuah gambar yang utuh. Maya menyandarkan dahinya ke setir dan memejamkan mata. 48 tahun hidupnya, 12 tahun pernikahannya, semua terasa runtuh dalam sekejap. Tapi ia tidak menangis. Tidak, ia tidak bisa menangis. Kemarahan lebih dulu meluap daripada kesedihan. Sesuatu yang panas membara dari lubuk hatinya. Perlahan Maya mengangkat kepala. Ia menatap lurus matanya sendiri di kaca spion. Tak ada lagi kepanikan di sana. Yang ada hanyalah sorot mata yang dingin dan kokoh. Aku harus memastikannya, gumam Maya dengan suara rendah. Waktunya telah tiba untuk menghadapi kebenaran, bukan lagi sekadar dugaan. Ia menyalakan mesin. Mobil mulai bergerak perlahan menuju kegelapan dan menuju kebenaran. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Berbaring menatap langit-langit kamar, kenangan 12 tahun terakhir berkelebat seperti film. Saat itu musim semi tahun 2012. Maya, 36 tahun, sudah bekerja selama 7 tahun di tim keuangan sebuah perusahaan besar. Pernikahannya terbilang terlambat. Orang-orang di sekitarnya memberinya selamat bercampur kekhawatiran. Tapi Maya bahagia. Bagas, seorang dokter spesialis ortopedi, terlihat gagah, dan yang terpenting, usulannya untuk membuka klinik bersama membuat hatinya berdebar. Dengan pengalamanmu di keuangan, manajemen klinik pasti beres. Aku fokus pada pasien, kamu yang urus dapurnya. Mendengar kata-kata Bagas, Maya mengangguk. Ia suka dengan kata bersama. Terasa seperti menjadi partner sejati. Maya mengeluarkan uang pesangon yang ia kumpulkan selama 7 tahun sebesar 800 juta rupiah. Tapi itu tidak cukup. Ia pulang ke kampung halamannya untuk menemui ayahnya. Berjalan di pematang sawah yang sempit di sebuah desa di Jawa Tengah, hati Maya terasa berat. Pak, maafkan Maya. Seharusnya Maya tidak minta ini. Ayahnya hanya diam sambil menggenggam tangan Maya. Tangan yang kasar dan kapalan. Tangan seorang petani seumur hidup. Sawahnya bisa dijual. Kamu hidup baik, itu sudah bakti namanya. Ayahnya menjual sawah warisan turun-temurun. Uang sebesar 2,2 miliar rupiah. Uang itu ditambah dengan pesangon Maya menjadi total 3 miliar rupiah. Seluruh modal untuk membuka klinik. Maya tahu beban di balik uang itu. Tanah ayahnya, hidup ayahnya, pengorbanan ayahnya. Karena itu ia bekerja lebih keras. Ia berjanji pada dirinya sendiri harus berhasil. Persiapan pembukaan klinik sepenuhnya menjadi tanggung jawab Maya. Dari memilih kontraktor interior, negosiasi kontrak alat medis, memasang lowongan kerja, hingga mencari pemasok. Bagas hanya fokus pada persiapan medis, sisanya diselesaikan oleh Maya. Ia berangkat kerja pukul 5 pagi dan baru pulang lewat pukul 11 malam. Tidak ada akhir pekan, tidak ada hari libur. Di tahun pertama, Maya tidak pernah istirahat sehari pun. Perlahan, klinik mulai stabil. Pasien bertambah, pendapatan meningkat, karyawan pun bertambah. Maya adalah kepala administrasi, bendahara, HRD, dan manajer umum sekaligus. Meskipun tanpa jabatan resmi, semua operasional klinik berjalan di bawah tangannya.
Tapi tugasnya tidak hanya mengurus klinik, ada juga mertuanya. Di awal pernikahan, ayah mertuanya tiba-tiba jatuh sakit stroke. Maya menemaninya di UGD selama 40 hari. Ia harus membagi waktu antara pekerjaan dan merawat mertua. Siang di klinik, malam di rumah sakit. Baru menjelang subuh ia bisa memejamkan mata sejenak dan pagi harinya kembali ke klinik. Selama 40 hari itu, berapa kali Bagas, suaminya, datang menjenguk, Maya bisa menghitungnya dengan jari. 5 kali, hanya 5 kali. Aku tidak bisa meninggalkan klinik, banyak pasien. Mendengar alasan Bagas, Maya tidak membantah. Ucapannya tidak salah. Seseorang harus menjaga klinik dan seseorang harus merawat ayah. Hanya saja kenyataan bahwa seseorang itu selalu dirinya terasa sedikit menyakitkan. 2 tahun setelah ayah mertuanya pulih, giliran ibu mertuanya. Beliau menjalani operasi penggantian sendi lutut. Operasinya berhasil, tapi rehabilitasinya menjadi masalah. Selama 6 bulan masa rehabilitasi, Maya setiap hari bolak-balik ke rumah mertuanya. Membantu fisioterapi, menyiapkan makanan dan memastikan obat diminum tepat waktu. Menantu memang sudah seharusnya begini. Kamu tahu kan anakku sibuk? Mendengar ucapan ibu mertuanya, Maya hanya menunduk. Iya bu, Maya tahu. Anak laki-laki sibuk, menantu perempuan wajib melakukannya. Maya mencoba berpikir seperti itu. Lalu bagaimana dengan Lebaran? Setiap Idul Fitri, Maya mulai berbelanja seminggu sebelumnya. Ia memasak lebih dari 20 jenis hidangan. Rendang, opor ayam, sambal goreng ati, aneka kue kering, semua ia siapkan sendiri. Kakak-kakak iparnya hanya muncul di hari H. Datang dengan tangan kosong, pulang membawa bungkusan makanan. Ibu mertuanya menganggap itu hal yang wajar. Mereka kan sudah menikah dan jadi urusan keluarga suaminya. Menantu yang harusnya mengerjakan ini. Maya hanya tersenyum menanggapinya. Selama 12 tahun ia selalu tersenyum dan menerimanya. Tapi sekarang menatap langit-langit kamar yang gelap, Maya tiba-tiba sadar untuk apa ia menanggung semua itu. Maya bangkit dari tempat tidur dan pergi ke ruang kerja. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah map. Di dalamnya ada akta pendirian klinik. Dengan tangan gemetar, ia membuka dokumen itu. Pemilik, Bagas Pratama, kepemilikan 100%. Nama Maya tidak ada di sana, bahkan tidak 1% pun. Setelah menginvestasikan 3 miliar rupiah dan mendedikasikan 12 tahun hidupnya, secara hukum, Maya tidak memiliki saham apapun di klinik itu. Ia menatap kosong dokumen di tangannya. Ujung jarinya terasa dingin, dadanya terasa hampa. Aku ini dianggap apa? Desah Maya pelan. Semua hal yang ia anggap wajar selama 12 tahun tiba-tiba terlihat berbeda. Uang 3 miliar dari hasil menjual sawah ayahnya, ribuan hari menjaga klinik dari pagi hingga malam. Malam-malam yang ia habiskan merawat mertuanya. Ratusan jam yang ia habiskan di dapur setiap lebaran. Balasan dari semua itu adalah ini. Nama suaminya dan wanita lain di kotak surat dan akta kepemilikan di mana namanya sama sekali tidak tercantum. Maya meletakkan dokumen itu. Air matanya tidak keluar. Sebaliknya, sesuatu yang panas membara di dalam dadanya, bukan kesedihan. Ini adalah rasa diperlakukan tidak adil. Dan perasaan itu perlahan berubah menjadi amarah. Cahaya fajar mulai menyelinap dari jendela. Maya berdiri di dekat jendela, memandangi langit yang mulai terang. Ia teringat dirinya 12 tahun lalu, di musim semi itu, membuka pintu klinik dengan penuh harapan. Apa yang bisa ia katakan pada dirinya? Yang dulu, Maya menggelengkan kepala, masa lalu tidak bisa diubah. Tapi masa depan akan berbeda. Ia tidak akan lagi hanya diam dan menerima. Ia akan merebutnya kembali. Seberat 12 tahun yang telah ia korbankan. Maya merenung selama beberapa hari. Ia melewati malam-malam tanpa tidur memikirkan segalanya sendirian. Ia bisa saja langsung mengkonfrontasi suaminya, tapi ada sesuatu yang ingin ia pastikan terlebih dahulu. Reaksi ibu mertuanya. Ada sebersit harapan, sekecil apapun, bahwa ibu mertuanya akan memihaknya. Bagaimanapun, ia telah merawatnya selama 12 tahun. Suatu sore di bulan Oktober 2024, Maya mengunjungi rumah mertuanya. Ibu mertuanya sedang duduk di sofa ruang tamu menonton televisi. Di usianya yang ke-74, punggungnya masih tegap.
hasil dari menjaga kesehatan dengan ketat. Bu, ada yang mau Maya bicarakan. Suara Maya bergetar. Ibu mertuanya menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari televisi. Apa? Soal klinik lagi? Bukan bu, soal Mas Bagas. Barulah ibu mertuanya menoleh. Dengan tangan gemetar, Maya mengeluarkan ponselnya. Foto kotak surat apartemen itu. Nama Bagas Pratama dan Rina Wulandari tercetak berdampingan. Ini apa bu? Ibu mertuanya memperbaiki posisi kacamatanya dan menatap foto itu. Hening sejenak. Maya menahan napas menunggu reaksi ibu mertuanya. Bagaimana ekspresinya akan berubah? Apa yang akan dikatakannya? Jantungnya berdebar kencang. Rina, kepala perawat di klinik itu kan? Suara ibu mertuanya tenang. Tidak terkejut, tidak panik. Hati Maya mencelos. Ibu, apa ibu sudah tahu? Ibu mertuanya mengembalikan ponsel itu pada Maya sambil menghela napas. Helaan napas itu lebih terdengar seperti gangguan daripada keterkejutan. Laki-laki kalau di luar begitu sedikit memangnya kenapa? Semua juga begitu. Maya tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia tidak bisa memahami apa yang baru saja dikatakan. Bu, apa maksud ibu? Mas Bagas sudah 2 tahun tinggal bersama wanita lain. Terus kenapa? Apa dia berbuat salah sama kamu? Kamu tidak diberi makan? Dipukul? Mata ibu mertuanya dingin. Tatapannya tidak menunjukkan simpati, rasa bersalah, atau kemarahan. Yang ada hanyalah kejengkelan seolah bertanya mengapa Maya datang dengan masalah sepele seperti ini. Laki-laki itu semua begitu. Biarpun main di luar, rumah tetap dijaga. Kamu jaga saja klinik itu baik-baik. Itu tugasmu. Maya menggigit bibirnya. Dunia di sekelilingnya terasa gelap. Selama 12 tahun ia merawat ibu mertuanya. Membantunya selama 6 bulan setelah operasi lutut, memasak setiap lebaran, dan menyiapkan sesajen untuk leluhur. Semua kenangan itu melintas, dan inilah balasan yang ia terima. Maya tidak tahan lagi berada di rumah itu. Tanpa pamit dengan benar, ia pergi. Air matanya baru tumpah saat ia sudah di dalam mobil. Air mata karena rasa diperlakukan tidak adil. Tangisan karena pengkhianatan. Malam itu, Maya duduk berhadapan dengan Bagas. Meja di ruang tamu menjadi pemisah di antara mereka. Maya tidak lagi berbasa-basi. Mas, sudah berapa lama dengan Rina? Wajah Bagas menegang. Tapi ia tidak menyangkal. Ia tahu ia tidak bisa menyangkalnya. Siapa yang bilang? Ibu, aku melihatnya sendiri. Di kotak surat apartemen nama kalian berdua tercantum. Bagas terdiam lama, lalu ia menghela napas panjang. Helaan napas itu lebih berisi kejengkelan daripada penyesalan. Maya, aku terlalu sibuk dengan urusan klinik, aku kesepian. Maya tidak percaya dengan telinganya sendiri. Apa yang dikatakan pria ini? Siapa yang menyuruhnya bekerja di klinik? Siapa yang menjaga klinik dari pagi hingga malam? Jadi salahku kalau aku mengurus klinik, kamu yang memintanya. Kamu bilang kamu fokus pada pasien dan aku yang mengurus manajemen. Aku percaya kata-katamu dan mengorbankan 12 tahun hidupku. Makanya aku jadi terlalu sibuk kerja. Kamu tidak memperhatikanku. Bagas tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Ia justru menyalahkan Maya. Pengabdiannya selama 12 tahun untuk klinik menjadi dosa yang kembali kepadanya. Maya menarik napas dalam-dalam. Ia sadar tidak ada gunanya lagi berbicara dengan pria ini. Kita cerai. Begitu kata itu terucap, udara di ruang tamu seolah membeku. Mata Bagas membelalak. Apa katamu? Aku bilang kita cerai. Aku sudah tidak bisa hidup denganmu lagi. Bagas tertawa sinis. Ekspresinya mengejek. Cerai? Silakan kalau mau. Tapi ingat, kamu tidak akan dapat apa-apa. Apa maksudmu? Kamu sudah lihat akta pendirian klinik? Ada namamu di sana? Tidak ada kan? Kalau kita cerai, kamu pergi dengan tangan kosong. Tangan Maya gemetar. Ia tahu namanya tidak ada di akta itu, tapi mendengar langsung dari mulut suaminya hatinya terasa seperti dirobek-robek. Beberapa hari kemudian telepon dari ibu mertuanya datang. Maya, ibu dengar kamu minta cerai. Kamu ini waras atau tidak? Bu, saya serius. Serius apanya? Kalau cerai, kamu dapat apa? Kamu akan diusir dengan tangan kosong, tahu tidak? Suara ibu mertuanya tajam, nyaris seperti ancaman. Klinik bukan atas namamu. Rumah juga atas nama Bagas, kamu tidak punya apa-apa. Kalau kamu diam, setidaknya kamu masih bisa hidup. Jangan buat masalah jadi besar. Telepon ditutup. Maya menatap layar ponselnya yang gelap untuk waktu yang lama.
Ponsel di tangannya terasa begitu berat. Keesokan harinya, Bagas menyodorkan sebuah amplop ke hadapan Maya. Ini ada 1 miliar, ambil ini dan pergi diam-diam, kita selesaikan baik-baik. Maya menatap amplop itu, 1 miliar. Apakah harga 12 tahun hidupnya hanya 1 miliar? Setelah menginvestasikan 3 miliar, mendedikasikan 12 tahun, merawat mertua, memasak setiap lebaran, balasannya hanya 1 miliar? Maya mendorong amplop itu, aku tidak mau. Apa? 1 miliar tidak cukup, 12 tahun hidupku tidak seharga itu. Wajah Bagas mengeras. Tapi Maya tidak mundur, sorot matanya tegas. Malam itu, Maya menatap keluar jendela sambil berpikir. Orang-orang yang ia anggap keluarga tidak memberinya dukungan sama sekali. Ibu mertua dan suaminya telah menjadi musuh. Ia sendirian, tapi Maya tidak hancur. Justru hatinya terasa semakin kuat. Kesedihan telah berlalu. Yang tersisa kini hanyalah kemarahan dan tekad. Aku tidak akan diam saja, gumam Maya pelan. Ia mengepalkan tangannya. Ia akan berjuang untuk merebutnya kembali. Apapun itu, bagaimanapun caranya, ia pasti akan melakukannya. Akhir bulan Oktober, telepon dari ibu mertuanya datang. Ini adalah kontak pertama setelah pembicaraan soal perceraian. Maya mengangkat telepon dengan tegang, menebak-nebak apa yang akan dikatakan. Maya, tanggal 15 November nanti ibu mau adakan syukuran ulang tahun ke-75. Kamu tahu kan syukuran ulang tahun ke-75? Sebuah acara yang sudah disiapkan ibu mertuanya sejak beberapa bulan lalu. Meskipun sedang dalam proses perceraian, Maya tidak menghentikan persiapan acara itu. Reservasi hotel, pengiriman undangan, penyusunan acara, semua masih menjadi tugasnya. Iya bu, sedang saya siapkan. Oh ya, hari itu kita juga akan adakan syukuran pembukaan klinik cabang kedua. Bagas yang minta begitu. Alis Maya berkerut. Pembukaan cabang kedua, ia pernah dengar rencananya, tapi tidak menyangka akan secepat ini. Apalagi di hari yang sama dengan syukuran ulang tahun. Bu, sepertinya terlalu mendadak. Banyak yang harus disiapkan, makanya kamu harus kerja lebih ekstra. Orang-orang penting dari dunia medis akan banyak yang datang. Ini acara besar, jadi harus sempurna. Suara ibu mertuanya tegas. Maya tidak punya pilihan. Ia hanya bisa mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan satu lagi, ibu mertuanya berhenti sejenak seolah ada hal lain yang ingin disampaikan. Hari itu kamu tidak usah datang. Maya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Maaf bu, maksud ibu? Siapkan saja acaranya tapi pada hari H jangan datang. Kalau kamu datang, suasananya jadi canggung. Mengingat kondisi keluarga kita sekarang. Maya kehilangan kata-kata. Selama 12 tahun, ia merawat ibu mertuanya. Persiapan syukuran ini pun ia yang mengerjakan semuanya. Tapi di hari H ia dilarang datang. Apakah ini perlakuan yang pantas untuk seorang manusia? Bu, tidak masuk akal. Kalau saya yang menyiapkan semuanya, tapi tidak boleh datang. Masuk akal atau tidak, itu ibu yang tentukan. Lakukan saja apa yang ibu perintahkan. Telepon ditutup. Maya berdiri termangu memegang ponselnya. Amarahnya memuncak. Tapi di saat yang sama, ia merasa ada yang aneh. Alasan suasana canggung terdengar terlalu dibuat-buat. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, Maya mengunjungi rumah mertuanya untuk urusan persiapan acara. Ia ingin menunjukkan penawaran harga dan draft susunan acara dari pihak hotel. Ibu mertuanya sedang keluar, hanya ada ayah mertuanya di ruang tamu. Pak ibu kapan pulangnya? Oh sebentar lagi juga pulang, tunggu saja. Maya duduk di sofa ruang tamu menunggu. Saat itulah matanya tertuju pada ponsel ibu mertuanya yang tergeletak di meja. Sepertinya tertinggal saat pergi tadi. Sebuah notifikasi muncul di layar pesan WhatsApp. Maya mencoba untuk tidak peduli. Melihat ponsel orang lain itu tidak sopan. Tapi beberapa kata yang muncul di pratinjau notifikasi menarik perhatiannya. Calon besan, jantung Maya berdebar kencang. Besan? Besan apa maksudnya? Tanpa sadar, ia mengambil ponsel itu. Tangannya gemetar. Ia tahu seharusnya tidak melakukan ini, tapi jarinya bergerak sendiri. Jendela percakapan terbuka. Riwayat obrolan antara ibu mertuanya dan seseorang muncul di layar. Nama kontak itu disimpan sebagai ibunya Rina. Mata Maya terpaku pada layar. Saat membaca isi percakapan, wajahnya memucat.
Itu adalah pesan yang dikirim oleh ibu mertuanya. Bagas kami kehilangan istrinya 10 tahun lalu karena kecelakaan lalu lintas, pergi tanpa sempat punya anak. Setelah itu dia hanya fokus pada klinik, tapi sekarang setelah bertemu Rina, dia bisa tersenyum lagi. Maya merasa napasnya tercekat. Kehilangan istri 10 tahun lalu karena kecelakaan, pergi tanpa punya anak, apa maksudnya ini? Ia masih hidup dan bernapas, tapi ibu mertuanya telah menjadikannya orang yang sudah mati. Dengan jari gemetar, Maya terus menggulir ke bawah. Masih ada pesan lain. Rina itu bisa dibilang cinta pertamanya Bagas. Mereka kan sudah bersama sejak klinik pertama dibuka. Jodoh yang ditunggu selama 12 tahun. Jodoh yang ditunggu 12 tahun. Apakah ibu mertuanya tidak tahu apa yang telah ia lakukan selama 12 tahun itu? Menjaga klinik dari pagi hingga malam, merawat mertua, memasak setiap lebaran. Orang yang melakukan semua itu adalah dirinya. Maya terus membaca. Rencana pertemuan keluarga untuk lamaran sudah dijadwalkan pada 16 November, sehari setelah syukuran ulang tahun. Ibu mertuanya dan orang tua Rina akan bertemu untuk perkenalan resmi. Semuanya menjadi jelas. Alasan ia dilarang datang ke acara syukuran. Agar keberadaannya tidak diketahui oleh orang tua Rina. Akan menjadi masalah besar jika istri yang katanya sudah meninggal 10 tahun lalu tiba-tiba muncul dalam keadaan sehat walafiat. Maya meletakkan ponsel itu. Tangannya terlalu gemetar untuk memegangnya lebih lama. Tenaganya seolah terkuras habis. Kakinya lemas hingga ia terduduk di sofa. 12 tahun. Selama 12 tahun ia hidup sebagai menantu di keluarga ini. Ia menginvestasikan 3 miliar dari hasil menjual sawah ayahnya. Ia merawat ayah mertuanya selama 40 hari saat stroke. Ia membantu ibu mertuanya selama 6 bulan setelah operasi lutut. Dan orang-orang ini menjadikannya orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Mereka telah menghapus keberadaannya. Air mata mengalir di pipi Maya, air mata kemarahan. Air mata karena diperlakukan tidak adil. Tapi di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang dingin di dalam hatinya. Kesedihan hilang, digantikan oleh sesuatu yang sekeras es. Terdengar suara pintu depan terbuka. Ibu mertuanya sudah pulang. Maya cepat-cepat menyeka air matanya dan bangkit. "Oh, kamu sudah datang? Kapan?" Suara ibu mertuanya terdengar acuh tak acuh seperti biasa. Maya berusaha mengendalikan ekspresinya. "Baru saja, Bu. Mau memberikan penawaran dari hotel." "Oh ya sudah, taruh saja di situ. Nanti ibu lihat." Ibu mertuanya melewatinya dan mengambil ponsel di meja. Wajahnya tidak menunjukkan kecurigaan sama sekali. Ia tidak tahu apa yang baru saja dilihat oleh Maya. Maya pamit dan meninggalkan rumah itu. Baru setelah masuk ke mobil, ia bisa bernapas lega. Jantungnya berdebar kencang, tangannya masih gemetar, tapi pikirannya justru menjadi jernih. Benarkah jika amarah sudah mencapai puncaknya, pikiran justru menjadi tenang? Potongan-potongan puzzle di kepalanya mulai tersusun. Ibu mertuanya berbohong pada orang tua Rina. Menjadikannya orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Menjadwalkan pertemuan lamaran sehari setelah syukuran. Dan melarangnya datang ke acara itu. Semuanya sudah direncanakan. Rencana untuk menghapusnya sepenuhnya dan menyambut Rina sebagai menantu baru. Konspirasi untuk meniadakan semua pengorbanannya selama 12 tahun. Maya mencengkeram setir dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Mereka menjadikanku orang mati, desisnya pelan. Saat mengucapkan kata-kata itu, setetes air mata terakhir jatuh dari matanya. Dan itu adalah yang terakhir. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanyalah tekad yang dingin di dalam hatinya. Ia tidak bisa diam saja. Jika mereka menjadikannya orang mati, maka ia akan muncul di hadapan mereka sebagai orang yang hidup. Di atas panggung yang mereka siapkan, ia akan mengungkap semua kebohongan mereka di hadapan dunia. Perlahan Maya menyalakan mesin, mobil mulai bergerak. Di kepalanya, sebuah rencana mulai terbentuk. Syukuran ulang tahun 15 November, di hadapan 150 tamu dan kolega medis, di tempat di mana ibu mertuanya melarangnya datang, Maya akan datang ke sana. Tidak, ia harus datang. Dan ia akan mengungkap semuanya bahwa ia masih hidup. Bahwa ia telah mengabdi pada keluarga ini selama 12 tahun. Dan betapa tak tahu malunya kebohongan yang telah mereka lakukan. Tapi ia tidak boleh gegabah. Jika ia hanya mengandalkan emosi, ia justru akan merugi. Ia butuh bukti. Bukti yang kuat, bukti yang
Tidak bisa disangkal oleh siapapun, Maya mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak. Satu nama muncul di benaknya. Kakak perempuannya Ratih, seorang notaris yang sudah membuka kantor selama 20 tahun, seseorang yang sudah tak terhitung menangani dokumen perceraian dan pembagian harta gonogini. Maya menelpon kakaknya. Setelah 2 kali nada sambung, suara kakaknya terdengar. Halo Maya, ada apa? Maya menarik napas sejenak, lalu ia mulai berbicara. Mbak, aku butuh bantuanmu. Ada yang mau aku ceritakan. Di seberang telepon terdengar desah napas kakaknya. Setelah hening sejenak, kakaknya menjawab. Baiklah, kita ketemu. Kamu di mana sekarang? Maya menatap keluar jendela. Matahari terbenam, langit merah perlahan ditelan kegelapan. Tapi di dalam hati Maya, justru sebuah cahaya mulai menyala. Percikan api balas dendam. Aku sedang di jalan menuju kantor Mbak. Maya memutar arah mobilnya. Sekarang ia tidak lagi sendirian. Pertarungan akan segera dimulai. Kantor notaris kakaknya berada di lantai 7 sebuah gedung perkantoran di kawasan Mampang, Jakarta. Keluar dari lift, Maya berjalan menyusuri koridor sambil menarik napas dalam-dalam. Ia harus menceritakan semuanya pada kakaknya, termasuk semua kepedihan yang ia pendam selama 12 tahun. Saat pintu kantor terbuka, Ratih kakaknya bangkit dari kursinya. Di usianya yang ke-52, Ratih 4 tahun lebih tua dari Maya. Mengelola kantor notaris selama 20 tahun, ia telah menangani ratusan kasus perceraian dan pembagian harta. Sorot matanya yang tajam dan penampilannya yang rapi mencerminkan karakternya. Wajahmu kenapa? Ada masalah apa? Mendengar pertanyaan kakaknya, Maya tidak menjawab melainkan langsung duduk di sofa. Lalu ia mulai bercerita. Awalnya terbata-bata, tapi seiring berjalannya cerita, kata-kata mengalir deras. 2 nama yang ia temukan di kotak surat apartemen, reaksi dingin ibu mertuanya, sikap suaminya yang lepas tanggung jawab, wajahnya saat menyodorkan 1 miliar dan memintanya pergi, hingga pesan mengejutkan yang ia lihat di ponsel ibu mertuanya. Kebohongan yang menjadikannya orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Ratih mendengarkan tanpa menyela. Ekspresinya tidak berubah. Tapi Maya tahu sorot mata kakaknya perlahan menjadi dingin. Ketika cerita Maya selesai, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Perlahan Ratih membuka suara. Jadi apa yang mau kamu lakukan? Aku mau balas dendam. Aku mau bongkar semuanya di hari syukuran itu. Ratih mengangguk, tapi ia segera mengangkat tangan untuk menghentikan Maya. Tunggu, Mbak mengerti perasaanmu, tapi jangan bertarung dengan emosi. Maksud Mbak apa? Kalau sekarang aku datang ke acara itu dan teriak-teriak, menurutmu apa yang akan terjadi? Ibu mertuamu akan bilang kamu gila dan suamimu akan bilang dia menceraikanmu karena istrinya sakit jiwa. Justru kamu yang akan rugi. Maya menggigit bibirnya. Kata-kata kakaknya benar. Ia tidak boleh bertindak gegabah karena emosi. Tapi ia juga tidak bisa diam saja. Lalu aku harus bagaimana? Ratih menatap lurus mata Maya. Bertarunglah dengan bukti. Bukti kuat yang tidak bisa disangkal siapapun. Ratih bangkit dan membuka lemari arsip. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dan meletakkannya di meja. Mbak sudah 20 tahun menangani ini. Ratusan kasus cerai dan harta gonogini. Tahu apa kesimpulannya? Orang yang bertarung dengan emosi kebanyakan kalah. Tapi orang yang mengumpulkan bukti dengan rapi menang. Pengadilan tidak terharu dengan air mata. Pengadilan terharu dengan dokumen. Kata-kata Ratih menusuk hati Maya. Terharu dengan dokumen. Kalimat itu anehnya memberinya kekuatan. Mulai sekarang, lakukan apa yang Mbak katakan. Jangan ada yang terlewat. Ratih mengambil pulpen dan mulai menulis sesuatu di kertas. Maya menatap ujung pulpen kakaknya dengan saksama. Pertama, bukti investasi modal awal. Kamu bilang kamu setor pesangon 800 juta kan? Cetak rekening korannya. Uang hasil jual sawah Bapak sebesar 2,2 miliar juga sama. Cari bukti transfernya atau surat perjanjian pinjaman kalau ada. Maya mengangguk. Dokumen-dokumen itu pasti ada di suatu tempat. Meskipun sudah 12 tahun, ia yakin masih menyimpannya. Kedua, bukti kontribusi manajemen klinik. Kamu harus buktikan bahwa kamu yang secara nyata menjalankan klinik. Ada arsip email? Percakapan dengan pemasok? Ada. Kontrak alat medis, pemesanan obat, email dengan
kontraktor interior, semuanya lewat emailku bagus. Cetak semuanya. Kamu juga yang pasang lowongan kerja kan? Wawancara juga? Iya, hampir semuanya aku yang urus. Itu juga bukti. Kumpulkan dokumen rekrutmen, catatan wawancara, salinan kontrak kerja karyawan. Cari juga notulen rapat dengan pemasok kalau ada. Pulpen Ratih bergerak cepat di atas kertas. Daftarnya semakin panjang. Ketiga, bukti perselingkuhan. Bisa cek akta jual beli apartemen itu? Seharusnya bisa kalau kita cek di BPN. Baik, akan ku coba, pasti atas nama suamiku. Cek juga rincian kartu kredit. Selain biaya pemeliharaan, pasti ada pengeluaran lain. Hotel, restoran, belanja hadiah. Maya membayangkan buku kas klinik. Karena ia yang melakukan rekapitulasi bulanan, ia bisa memeriksa semua rincian kartu kredit. Dan soal isi pesan di ponsel ibu mertuamu, kamu tidak sempat memfotonya kan? Tidak sempat. Aku melihatnya buru-buru, tidak apa-apa. Itu bisa kita buktikan dengan cara lain. Ratih meletakkan pulpennya dan menatap Maya. Yang keempat, ini yang paling penting, rekaman. Rekaman, telepon langsung ibu mertuamu. Tanyakan apa yang dia katakan pada orang tua Rina dan rekam percakapan itu. Mata Maya membelalak. Ada cara seperti itu. Apa rekaman itu bisa jadi bukti di pengadilan? Bisa. Merekam percakapan antar pihak yang terlibat itu legal, bukan pelanggaran. Buat ibu mertuamu mengatakannya dengan mulutnya sendiri. Itu bukti yang paling kuat. Perlahan Maya mengangguk. Rencana di kepalanya mulai terbentuk dan kamu harus sewa pengacara yang spesialis harta gono gini. Pengacara? Iya. Mbak ada kenalan, dia jagoan untuk urusan cerai dan harta gono gini. Nanti Mbak kenalkan. Ratih mengeluarkan ponselnya dan mencari kontak. Maya menatap kakaknya dengan perasaan haru. Mbak, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kamu kan adikku. Ratih menggenggam tangan Maya. Tangan yang hangat. Maya, Mbak tahu betapa beratnya hidupmu selama 12 tahun ini. Setiap lebaran kamu mengeluh pinggangmu sakit karena harus masak di rumah mertuamu. Ingat waktu kamu merawat bapak mertuamu, kamu menangis di telepon tengah malam. Mbak tahu betapa sakitnya hatimu waktu itu. Air mata menggenang di pelupuk mata Maya. Tapi kamu tidak pernah mengeluh. Kamu menanggung semuanya. Sekarang jangan lagi menahan diri, ambil hakmu. Mendengar kata-kata kakaknya, Maya mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, ini air mata kekuatan. Beberapa hari kemudian, Maya bertemu dengan pengacara yang direkomendasikan kakaknya. Seorang pengacara wanita berusia 45 tahun. Pembawaannya tenang dan tajam. Maya menjelaskan situasinya. Pengacara itu memeriksa dengan teliti dokumen-dokumen yang dibawa Maya. Bukti transfer modal awal, surat perjanjian dari ayahnya, cetakan email terkait manajemen klinik, salinan rincian kartu kredit. Anda sudah menyiapkan ini dengan sangat baik. Dengan bukti sebanyak ini, kontribusi Anda sudah lebih dari cukup untuk dibuktikan. Mendengar kata-kata pengacara, Maya bisa bernapas lega. Berapa persen harta yang bisa saya dapatkan? Tergantung nilai aset klinik. Tapi dengan kontribusi sebesar ini, Anda bisa menuntut 40% atau lebih. Tuntutan ganti rugi atas perselingkuhan juga bisa diajukan secara terpisah. Apakah kebohongan ibu mertua saya pada orang tua selingkuhan itu bisa jadi bukti? Tentu saja. Jika rekaman itu bisa didapatkan, akan sangat menguntungkan dalam penentuan ganti rugi. Itu menjadi bukti bahwa ibu mertua Anda tidak hanya membiarkan, tapi juga berpartisipasi aktif dalam perselingkuhan itu. Pengacara itu merapikan dokumen sambil berkata, Ibu Maya, yang terpenting sekarang adalah rekaman itu. Dapatkan pengakuan langsung dari ibu mertua dan suami Anda. Buat mereka mengatakannya dengan mulut mereka sendiri. Maya mengangguk. Ia tahu kunci dari semuanya adalah rekaman itu. Keluar dari kantor pengacara, Maya menatap keluar jendela. Angin dingin bulan November mulai berhembus. Tinggal 10 hari lagi menuju acara syukuran. Maya mengeluarkan ponselnya dan menatap kontak ibu mertuanya. Jarinya gemetar, tapi ia tidak takut. Sekarang ia tidak sendirian. Ada kakak dan pengacaranya, dan yang terpenting, bukti-bukti yang ia kumpulkan selama 12 tahun akan memihaknya. Ini baru permulaan, gumam Maya pelan. Angin dingin menerbangkan rambutnya, tapi sorot matanya lebih membara dari sebelumnya. Api balas dendam telah menyala.
10 November 2024, 5 hari sebelum acara syukuran. Pagi itu Maya sudah merasa tegang. Hari ini adalah hari H. Hari di mana ia harus menelepon ibu mertua dan suaminya untuk merekam percakapan. Seperti yang dikatakan kakak dan pengacaranya, rekaman ini adalah kunci dari segalanya. Maya duduk di sofa ruang tamu menatap ponselnya. Ia sudah menginstal aplikasi perekam suara. Sudah melakukan tes berkali-kali. Secara teknis persiapan sudah selesai, tapi persiapan mental adalah masalah lain. Telapak tangannya berkeringat, jantungnya berdebar kencang. Maya menarik napas dalam-dalam. Sinar matahari musim gugur masuk melalui jendela. Pagi yang damai, tapi di dalam hati Maya, badai sedang mengamuk. Sebelum menelepon, Maya melakukan simulasi dalam benaknya. Bagaimana cara memulai pembicaraan? Pertanyaan apa yang harus diajukan? Bagaimana caranya agar ibu mertuanya menjawab dengan wajar tanpa curiga? Ia teringat nasihat kakaknya. Jangan bertanya seperti menginterogasi. Tanyakan seolah-olah hanya ingin tahu, seperti percakapan biasa. Dengan begitu, dia tidak akan curiga. Maya mengangguk, benar, harus wajar. Seolah-olah tidak tahu apa-apa. Begitulah caranya. Maya membuka aplikasi perekam. Tombol rekam merah muncul di layar. Jarinya gemetar, tapi ia tidak bisa menundanya lagi. Maya menekan tombol rekam dan menelepon ibu mertuanya. Nada sambung berbunyi. 1, 2, 3 kali. Pada dering keempat, telepon tersambung. Halo, suara ibu mertuanya. Suara yang biasa, sedikit ketus. Bu, ini Maya. Ia tahu kenapa. Maya berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Jantungnya serasa mau meledak, tapi ia tidak boleh ketahuan. Mau konfirmasi untuk persiapan syukuran, Bu. Sedang cek ulang daftar tamu. Oh ya sudah, apa? Suara ibu mertuanya tidak terdengar curiga. Sepertinya ia percaya begitu saja alasan persiapan syukuran. Maya merasa lega dan melanjutkan. Orang tua Mbak Rina juga datang kan, Bu? Ini untuk penempatan tempat duduk. Iya, datang. Siapkan tempat khusus yang bagus untuk mereka. Baik, Bu. Tapi ibu-ibu sudah bilang apa saja soal keluarga kita ke orang tua Mbak Rina. Supaya nanti kalau saya ketemu, saya bisa menyesuaikan. Jantung Maya berdebar kencang. Ini adalah pertanyaan kunci. Bagaimana ibu mertuanya akan menjawab? Semuanya tergantung pada saat ini. Hening sejenak, Maya menahan napas. Apakah ibu mertuanya curiga? Atau hanya sedang berpikir, ketemu apa? Kamu kan tidak datang hari itu. Oh iya Bu, tapi kan siapa tahu nanti ketemu di lain kesempatan. Saya harus tahu apa yang ibu katakan supaya saya bisa menyesuaikan diri. Maya menggunakan nada suara menantu yang patuh. Suara yang disukai ibu mertuanya. Suara yang telah ia perankan selama 12 tahun. Terdengar suara ibu mertuanya tertawa kecil. Lalu ia menjawab tanpa beban. Ibu bilang, 10 tahun lalu istri pertamanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Tangan Maya gemetar. Mendengarnya langsung adalah sebuah kejutan yang berbeda. Tapi ia menahan emosinya dan bertanya, oh begitu ya Bu, kalau soal anak, ibu bilang dia pergi tanpa sempat punya anak. Makanya Bagas selama ini hidup kesepian. Maya memejamkan mata. Hatinya terasa sakit. 12 tahun. Mereka hidup bersama selama 12 tahun, tapi orang ini menjadikannya orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Menghapus keberadaannya. Tapi ini belum berakhir. Maya menahan suaranya yang bergetar dan bertanya. Ibu juga bilang kalau Mbak Rina itu cinta pertamanya Mas Bagas? Iya. Ibu bilang Rina itu cinta pertamanya Bagas. Mereka kan sudah bersama sejak klinik pertama dibuka. Jodoh yang ditunggu 12 tahun. Maya menggigit bibirnya. Jodoh yang ditunggu 12 tahun. Ibu mertuanya tahu persis apa yang telah ia lakukan selama 12 tahun itu, tapi ia bisa berbohong seperti ini tanpa merasa bersalah. Baik Bu, saya mengerti. Hanya itu yang mau saya konfirmasi. Ya sudah, siapkan acaranya baik-baik. Jangan sampai ada kesalahan. Telepon ditutup. Maya terdiam memegang ponselnya. Rekaman masih berjalan. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol berhenti. Rekaman berhasil. 3 menit 47 detik. Maya memutar ulang rekaman itu. Suara ibu mertuanya terdengar jelas. Ibu bilang, 10 tahun lalu istri pertamanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ibu bilang dia pergi tanpa sempat punya anak. Ibu bilang Rina itu cinta pertamanya Bagas.
jodoh yang ditunggu 12 tahun. Maya meletakkan ponselnya dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar, tangisnya pecah. Tapi ia sendiri tidak tahu apakah air mata ini karena kesedihan, kemarahan atau kehampaan. Beberapa saat kemudian, Maya menyeka air matanya dan kembali mengambil ponsel. Belum selesai, ia harus menelpon suaminya juga. Maya kembali membuka aplikasi perekam dan menelepon Bagas. Setelah 2 kali dering, telepon tersambung. Kenapa? Suara Bagas terdengar ketus dan terganggu. Dulu mungkin hatinya akan sakit, tapi sekarang tidak lagi. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pria ini. Mau konfirmasi untuk persiapan syukuran. Apa? Cepat bilang. Aku sibuk. Kamu sudah bilang soal aku ke orang tua Rina? Hening sejenak. Maya menahan napas menunggu. Maksudmu, orang tua Rina tahu soal aku? Bahwa aku istrimu? Terdengar suara Bagas menghela napas. Hela napas yang penuh kejengkelan. Ibu bilang tidak perlu dibicarakan. Nanti jadi rumit. Jadi orang tua Rina tidak tahu kalau aku ada. Kita kan mau cerai. Kenapa dipermasalahkan? Maya mencengkeram ponselnya dengan erat. Pria ini memang seperti ini. Tidak sadar akan kesalahannya sendiri. Jadi orang tua Rina tidak tahu kalau kamu sudah menikah kan? Memangnya kenapa? Toh nanti juga akan selesai. Baiklah, aku mengerti. Maya menutup telepon. Ia menekan tombol berhenti rekam. 2 menit 12 detik. Singkat tapi cukup. Ibu bilang tidak perlu dibicarakan. Kita kan mau cerai. 2 kalimat ini sudah cukup. Bukti bahwa ibu mertuanya yang merencanakan dan suaminya setuju. Keduanya telah mengaku dengan mulut mereka sendiri. Maya mencadangkan kedua file rekaman itu ke cloud dan mengirimkannya juga pada kakaknya untuk berjaga-jaga. Beberapa menit kemudian balasan dari kakaknya datang. Bagus. Ini sudah cukup. Sekarang langkah selanjutnya. Maya meletakkan ponselnya dan menatap keluar jendela. Matahari sudah di atas kepala. Siang yang damai. Tapi hati Maya tidak damai. Rekaman berhasil didapatkan. Bukti kunci sudah di tangan. Tapi kenapa hatinya terasa begitu berat? Kesedihan lebih dulu datang daripada rasa puas. 12 tahun. Selama 12 tahun ia menganggap mereka keluarga. Ibu mertuanya memang selalu sulit, tapi ia menganggapnya sebagai ibu. Suaminya memang acuh tak acuh, tapi ia percaya dia adalah pihaknya. Tapi orang-orang ini menjadikannya orang mati, menghapus keberadaannya. Maya memejamkan mata, tidak ada jalan untuk kembali. Sejak menekan tombol rekam, jalan pulang telah tertutup. Ia harus terus maju, hingga akhir, perlahan ia membuka matanya. Air mata yang menggenang di pelupuknya mengalir di pipi. Maya tidak menyekanya. Ia menganggapnya sebagai air mata terakhir. Ia tidak akan lagi menangis karena orang-orang ini. Maya bangkit. Tinggal 5 hari lagi menuju acara syukuran. Banyak yang harus ia siapkan. Ia harus mengirim undangan yang sangat istimewa. Sehari setelah mendapatkan rekaman, Maya duduk di depan komputer. Ada yang harus ia lakukan. Ia harus menemukan alamat orang tua Rina. Maya membuka Instagram Rina Wulandari. Karena terhubung sebagai teman dengan staf klinik lain di media sosial, tidak sulit menemukan akunnya. Maya menggulir postingan Rina perlahan. Foto liburan, foto kuliner, foto keseharian. Di antaranya ada juga foto bersama suaminya. Foto di mana mereka berdiri berdampingan sambil tersenyum. Hati Maya mencelos melihatnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk larut dalam emosi. Maya terus menggulir. Lalu ia berhenti di sebuah postingan. Foto lebaran, foto yang sepertinya diambil di rumah orang tua Rina. Di latar belakang foto terlihat sebuah kotak paket. Maya memperbesar foto itu. Alamat yang tertulis di kotak itu terlihat samar, Bandung, Jawa Barat. Sisa alamatnya buram, tapi Bandungnya jelas. Maya mencari postingan lain. Ada postingan saat ulang tahun orang tua Rina, nama sebuah restoran ditandai, sebuah restoran Sunda di Bandung. Maya mencari lokasi restoran itu. Bandung, wilayah Dago. Potongan-potongan puzzle mulai tersusun. Maya memeriksa postingan lain. Foto bersama ibunya dengan latar belakang sebuah taman. Ia mencari nama taman itu, lokasinya dekat Dago, Bandung. Maya menelepon kakaknya. Mbak, sepertinya aku sudah tahu alamat orang tua Rina. Sekitar Dago, Bandung. Bisa bantu cari alamat pastinya? Kakaknya berpikir sejenak lalu menjawab.
Kalau lewat BPN agak susah. Tunggu, Rina kan karyawan klinik, di data kepegawaiannya ada kontak darurat kan? Maya menepuk dahinya. Benar. Di formulir data karyawan ada kontak darurat dan alamat wali. Data kepegawaian ada di bawah pengelolaannya. Makasih, Mbak. Aku dapat. Maya menuju klinik. Di lemari arsip administrasi, ia menemukan file kepegawaian Rina Wulandari. Di kolom kontak darurat, tertera nama ayahnya, Haryono, dan alamat lengkap di Bandung. Maya mencatat alamat itu. Tangannya gemetar. Akhirnya semua persiapan selesai. Malam itu, Maya membuat undangan. Bukan undangan syukuran biasa. Undangan yang sangat istimewa. Maya mendesainnya sendiri di komputer. Dengan bingkai elegan dan tulisan berwarna emas. Lalu ia menulis kalimatnya. Syukuran pernikahan ke-12 Bagas Pratama, Maya Lestari, peringatan 12 tahun berdirinya Klinik Ortopedi Pratama, dan pesta ulang tahun ke-75 Ibu Wati. 3 acara tertulis berjajar. Syukuran pernikahan ke-12 di posisi paling atas. Di bawahnya tanggal, tempat, dan kontak. Maya mencetak undangan yang sudah jadi. Ia merasakannya dengan tangannya. Tekstur kertas yang tebal terasa di jarinya. Selembar kertas ini akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Maya pergi ke kantor pos. Ia mengirim undangan itu dengan pos kilat khusus. Penerima Bapak Haryono, alamat Bandung. Petugas pos memberinya resi pengiriman. Maya menggenggam resi itu dan berdiri sejenak. Sudah terkirim, tidak ada jalan untuk kembali. Saat melangkah keluar dari kantor pos, Maya merasakan kelegaan yang aneh. Sesuatu yang membebani dadanya terasa sedikit lebih ringan. Di saat yang sama, ketegangan juga datang. Badai akan segera dimulai. 2 hari kemudian, seperti yang diduga, badai datang. Menjelang malam, telepon dari ibu mertuanya masuk. Begitu diangkat, suara tajam ibu mertuanya menusuk telinga. "Kamu ini apa-apaan? Ada apa?" "Bu, kamu kirim undangan ke orang tua Rina. Pakai tulisan syukuran pernikahan ke-12 segala. Kamu gila ya?" Maya menjawab dengan tenang. "Saya hanya mengirimkan fakta, Bu. Saya dan Mas Bagas kan sudah menikah 12 tahun. Tidak ada yang salah. Ini bukan waktunya main-main kata. Kamu tahu tidak ini bisa jadi serumit apa?" Suara ibu mertuanya semakin tinggi. Tapi Maya tidak goyah. Yang membuat rumit bukan saya, Bu. Ibu yang berbohong pada orang tua Rina. Ibu yang menjadikan saya orang mati 10 tahun lalu. Terdengar suara ibu mertuanya menelan ludah di seberang telepon. Hening sejenak. "Kamu tahu dari mana?" "Saya tahu semua yang perlu saya tahu, Bu." Ibu mertuanya menghela napas. Lalu dengan suara lebih rendah, ia berkata, "Maya, kita selesaikan baik-baik. Ibu kasih 1,5 miliar. Jadi, anggap undangan itu tidak pernah ada dan jangan datang ke acara syukuran." Maya tertawa, tawa yang getir. "Bu, apa 12 tahun hidup saya harganya 1,5 miliar? Lalu mau berapa?" 2 miliar. "Cukup? Ini bukan masalah uang." Suara Maya menjadi tegas. "Yang saya mau adalah hak saya. Balasan yang setimpal atas 12 tahun pengorbanan saya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa ibu tentukan dengan angka." Telepon ditutup. Ibu mertuanya yang memutuskannya. 1 jam kemudian, giliran Bagas yang menelepon. "Maya, aku dengar dari ibu, kamu benar-benar kirim undangan ke orang tua Rina." "Iya." "Kamu gila? Kenapa begitu? Kenapa? Hanya memberitahu kebenaran." Bagas menghela napas, lalu mengubah nada suaranya menjadi lebih lembut. "Maya, sudahlah. Aku tahu, aku salah, aku minta maaf. Tapi apa perlu sampai seperti ini?" Maya tertawa sinis. "Baru sekarang minta maaf? Setelah 2 tahun tinggal dengan wanita lain dan menjadikan istrinya orang mati, baru sekarang minta maaf? Kamu minta maaf bukan karena menyesal, tapi karena masalahnya jadi rumit, kan? Bukan begitu sudah. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Maya menutup telepon. Tangannya gemetar. Tapi tidak ada penyesalan, justru hatinya lega. Kata-kata yang ia pendam selama 12 tahun akhirnya keluar. 3 hari kemudian, sebuah telepon tak terduga masuk, nomor asing. Kode area Bandung. Maya mengangkatnya dengan tegang. "Halo, permisi, apa benar ini dengan Ibu Maya Lestari?" Suara wanita asing, terdengar seperti berusia 60-an. "Iya, benar. Ini siapa ya?" "Saya ibunya, Rina." Jantung Maya berdebar kencang. "Ibunya Rina? Orang yang menerima undangan itu?" "Saya sudah terima undangannya."
Makanya saya telepon. Suaranya bergetar, entah karena marah, bingung, atau sedih. Maaf, tapi bisakah kita bertemu dan bicara? Sepertinya tidak enak kalau ditelepon. Maya ragu sejenak, bertemu ibunya Rina. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi tidak ada alasan untuk menghindar. Baik, kita bertemu di mana? Saya besok naik kereta ke Jakarta. Bisakah kita bertemu di dekat stasiun Gambir? Baik, nanti kabari saja waktunya lewat pesan. Telepon ditutup. Maya menatap ponselnya untuk waktu yang lama. Ibunya Rina datang ke Jakarta. Apa yang mau ia bicarakan? Mau marah-marah atau ada alasan lain? Maya menatap keluar jendela. Bintang-bintang bersinar di langit malam. Tinggal 2 hari lagi menuju acara syukuran. Segalanya berjalan dengan cepat. Maya menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, ia sudah siap menerimanya. Dadu sudah dilempar. 14 November 2024, sehari sebelum acara syukuran. Maya menuju kafe dekat stasiun Gambir, tempat yang sudah disepakati. Ibunya Rina mengirim pesan akan tiba pukul 11 pagi. Maya datang lebih awal dan duduk di dekat jendela. Di tangannya ada sebuah map berisi dokumen. Sambil memesan kopi dan menunggu, Maya memikirkan banyak hal. Seperti apa orangnya Ibu Rina? Apakah ia datang untuk marah? Atau ia benar-benar ingin tahu kebenarannya? Apapun situasinya, ia sudah siap. Tepat pukul 11, pintu kafe terbuka. Seorang wanita berusia awal 60-an masuk. Pakaiannya sederhana, rambutnya rapi. Wajahnya penuh kelelahan dan kekhawatiran. Ia terlihat cemas sambil melihat sekeliling. Maya bangkit dan melambaikan tangan. Permisi, apa benar ibu adalah ibunya Rina? Wanita itu menatap Maya. Ragu sejenak. Lalu perlahan mendekat. Benar Ibu Maya? Ya benar, silakan duduk. Ibunya Rina duduk di seberang Maya. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Maya yang pertama kali membuka suara. Ibu datang dari jauh, mau minum apa? Kopi teh, air hangat saja. Maya memesankan air. Ibunya Rina memainkan serbet di meja sambil mulai berbicara. Saya kaget sekali waktu terima undangannya. Tertulis syukuran pernikahan ke-12. Awalnya saya pikir ada yang salah. Tidak ada yang salah Bu, itu benar. Maya membuka mapnya. Ia mengeluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di meja. Ini akta nikah kami. Bagas Pratama dan Maya Lestari menikah 15 Maret 2012. Tahun ini 12 tahun. Ibunya Rina mengambil dokumen itu. Tangannya bergetar saat membacanya, wajahnya semakin pucat. Jadi Pak Bagas itu sudah menikah? Dari awal? Iya. Kami sudah menikah 12 tahun. Tidak punya anak, tapi kami membuka klinik bersama dan tinggal bersama selama 12 tahun. Maya mengeluarkan album foto dari map, mulai dari foto pernikahan hingga foto-foto selama 12 tahun. Foto peresmian klinik, foto keluarga, saat lebaran, foto liburan, jejak kehidupan mereka sebagai suami istri. Ibunya Rina membolak-balik album itu sambil menghela napas. Matanya memerah. Kami benar-benar tidak tahu, ibunya Pak Bagas yang bilang begitu. Katanya 10 tahun lalu istri pertamanya meninggal karena kecelakaan. Pergi tanpa sempat punya anak. Maya mengangguk, ia tahu kebohongan yang dikatakan ibu mertuanya. Ucapan itu sudah saya rekam langsung. Maya mengeluarkan ponselnya dan memutar file rekaman. Suara ibu mertuanya terdengar. Ibu bilang, 10 tahun lalu istri pertamanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ibu bilang, dia pergi tanpa sempat punya anak. Ibu bilang Rina itu cinta pertamanya Bagas. Jodoh yang ditunggu 12 tahun. Rekaman selesai. Kafe menjadi sunyi. Ibunya Rina menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menunduk. Bahunya bergetar. Setelah beberapa lama, ia mengangkat kepala. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Jadi kami benar-benar dibohongi. Iya, saya dibohongi dan ibu juga dibohongi. Ibunya Rina menyeka air matanya dengan tisu. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, jujur saja, waktu terima undangan itu, awalnya saya marah. Saya pikir ini lelucon apa. Tapi semakin dipikirkan semakin aneh. Kenapa repot-repot mengirim ini? Makanya saya datang sendiri untuk memastikan. Maya menatap ibunya Rina. Orang ini juga korban. Seseorang yang tertipu karena percaya putrinya mendapatkan jodoh yang baik. Bu, saya melakukan ini bukan untuk memarahi ibu. Ibu kan juga dibohongi. Saya hanya berpikir, kebenaran harus diungkap. Ibunya Rina mengangguk. Setelah hening sejenak, ia bertanya dengan hati-hati, apa?
Rina, kami tahu kalau Pak Bagas itu sudah menikah. Maya menjawab dengan jujur. Tahu Bu, Rina sudah bekerja di klinik sejak pertama dibuka. Selama 12 tahun saya ada di klinik sebagai istri pemilik. Tidak mungkin dia tidak tahu. Wajah ibunya Rina mengeras, air matanya kembali mengalir. Jadi, Rina tahu tapi tetap merebut suami orang? Iya, jawaban yang tegas. Maya tidak mau lagi menutupi apapun. Ibunya Rina harus tahu kebenarannya. Ibunya Rina menangis cukup lama. Maya hanya diam menunggu, menawarkan tisu dan air. Ia tahu kesedihan wanita ini tulus. Setelah beberapa lama, ibunya Rina menyeka air matanya dan berkata, Ibu Maya, saya akan jujur. Maya mengangguk. Anak saya telah merusak rumah tangga orang. Itu sangat memalukan. Saya tidak tahu harus minta maaf bagaimana sebagai orang tua. Suara ibunya Rina bergetar, suara yang tulus. Tapi ada satu hal yang mau saya katakan. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya percaya ucapan ibunya Pak Bagas. Saya pikir dia dari keluarga baik-baik dan akan menjaga anak saya. Saya benar-benar dibohongi. Maya mengangguk. Saya tahu Bu, ibu adalah korban. Ibu mertua saya juga berbohong pada ibu. Ibunya Rina menggenggam tangan Maya. Tangan yang kasar dan hangat. Ibu Maya, apa yang harus saya lakukan? Maya menatap ibunya Rina. Apa yang ibu inginkan? Ibunya Rina berpikir sejenak. Lalu perlahan ia berkata, anak saya merusak rumah tangga orang itu memalukan. Itu tidak bisa dimaafkan. Tapi setidaknya saya ingin menjadi korban yang dibohongi. Hanya dengan begitu saya bisa tetap tegar. Maya bisa memahami ucapannya. Bagi ibunya Rina, itu adalah harga diri terakhirnya. Bu, kalau begitu, maukah ibu datang ke acara syukuran bersama saya? Ibunya Rina membelalakkan mata. Saya juga, iya. Besok saya juga akan datang ke sana. Saya akan membongkar semuanya. Bagaimana kalau ibu juga ikut? Ibu bisa menuntut langsung. Kenapa mereka berbohong? Ibunya Rina berpikir lama. Lalu perlahan ia mengangguk. Saya akan datang. Saya juga akan menuntutnya langsung di hadapannya. Maya bisa bernapas lega. Ia mendapatkan sekutu yang tak terduga. Dan Ibu Maya, iya. Nanti kalau sampai ke pengadilan, saya akan bersaksi. Saya akan ceritakan bagaimana kami dibohongi. Air mata menggenang di pelupuk mata Maya. Ia berterima kasih wanita asing ini mau memihaknya. Terima kasih Bu, tidak perlu berterima kasih. Ini sudah seharusnya. Kita yang sama-sama dibohongi harus bersatu. Ibunya Rina tersenyum getir. Saat itu ponselnya berdering. Melihat layarnya, wajahnya menegang. Rina, angkat saja Bu. Ibunya Rina mengangkat telepon. Maya hanya diam mendengarkan. Halo Ma, Mama di mana? Kata Papa, Mama ke Jakarta. Ada apa? Suara Rina terdengar. Ibunya Rina menjawab dengan dingin. Mama sedang bertemu Ibu Maya. Hening sejenak di seberang telepon. Apa? Kenapa ketemu dia? Mama sudah tahu semuanya. Kalau Pak Bagas itu sudah punya istri, itu. Mama tidak mau dengar alasan. Nanti kita bicara di rumah. Ibunya Rina menutup telepon, tangannya bergetar. Maya bertanya dengan hati-hati. Ibu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, sekarang saya tidak apa-apa. Ibunya Rina mengangkat kepala, sorot matanya berubah. Kesedihan digantikan oleh tekad yang kuat. Besok kita bertemu di acara syukuran. Kita selesaikan bersama. Maya mengangguk. Kedua wanita itu meninggalkan kafe. Angin dingin bulan November berhembus. Tapi anehnya hati Maya terasa hangat. Ia tidak sendirian. Ia menemukan kawan di tempat yang tak terduga. Besok semuanya akan berakhir 15 November 2024. Akhirnya hari itu tiba. Maya terbangun pukul 5 pagi. Ia hampir tidak tidur semalaman. Ketegangan dan kegembiraan bercampur aduk, tapi ia tidak merasa lelah. Justru tenaganya penuh. Ini adalah hari yang ia tunggu selama 12 tahun. Maya bangkit dan menatap keluar jendela. Fajar menyingsing. Langit kelabu perlahan menjadi terang. Cuaca Jakarta hari ini cerah. Hari yang baik untuk sebuah syukuran. Maya mandi dan memilih pakaian. Ia memilih setelan hitam. Pakaian yang memberi kesan rapi sekaligus kuat. Berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya. Seorang wanita berusia 48 tahun menatapnya kembali. Sorot matanya tegas. Pukul 9 pagi, Maya menuju hotel. Acara dimulai pukul 12 siang, tapi ada yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Ballroom Crystal di Grand Hotel. Tempat acara syukuran.
Sebagai penanggung jawab acara, Maya sudah berkoordinasi dengan pihak hotel sebelumnya soal tulisan di spanduk. Kepada ibu mertuanya, ia hanya menunjukkan draft spanduk bertuliskan "Selamat ulang tahun". Tapi spanduk yang ia pesan berbeda. Syukuran pernikahan ke-12 Bagas Pratama, Maya Lestari, peringatan 12 tahun berdirinya klinik ortopedi Pratama, dan pesta ulang tahun ke-75 Ibu Wati. 3 baris kalimat tertulis berjajar. Maya bertemu dengan manajer hotel untuk konfirmasi akhir. Spanduknya sudah terpasang kan? Sudah Bu, sesuai permintaan Ibu, tadi pagi sudah kami pasang. Maya masuk ke dalam ballroom untuk memeriksanya. Spanduk itu tergantung besar di dinding belakang panggung. Tulisan emasnya berkilauan terkena lampu. Maya mengangguk puas. Ada satu hal lagi yang ia siapkan. Amplop yang akan diletakkan di meja utama dan meja orang tua Rina. Di dalam amplop itu ada salinan akta nikah, foto pernikahan, bukti kontribusi manajemen klinik, dan bukti perselingkuhan. Maya meletakkan sendiri amplop-amplop itu di meja yang dimaksud. Persiapan selesai, sekarang tinggal menunggu. Maya pindah ke ruang tunggu di belakang ballroom. Ia akan menunggu di sana sampai acara dimulai. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Ibunya Rina. "Ibu Maya, saya sudah sampai. Saya datang bersama suami saya." "Baik Bu, silakan masuk bersama tamu lain. Saya menunggu di dalam." "Baiklah." "Semangat ya." Telepon ditutup. Maya menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang. Pukul 12 siang, para tamu mulai berdatangan. Dari celah pintu ruang tunggu, ia bisa melihat ballroom. Kolega medis, relasi bisnis klinik, kerabat mertua, semua mulai mengisi kursi. Hampir 150 orang berkumpul. Pukul 12.30, ibu mertuanya masuk, mengenakan kebaya mewah. Kebaya berwarna ungu dengan sulaman emas. Terlihat agung untuk seorang wanita yang merayakan ulang tahun ke-75. Saat masuk ke dalam ballroom, langkah ibu mertuanya terhenti. Ia menengadah melihat ke belakang panggung. Sepertinya ia melihat spanduk itu. Dari ruang tunggu, Maya mengamatinya. Wajah ibu mertuanya menegang sesaat, tapi karena banyak tamu yang melihat, ia cepat-cepat mengendalikan ekspresinya. Dengan senyum terpaksa, ia berjalan menuju meja utama. Di belakangnya, Bagas masuk. Ia juga melihat spanduk itu. Wajahnya memucat. Ia melihat sekeliling, mencari seseorang, mungkin mencari Maya. Pukul 12.40 orang tua Rina masuk. Ibunya Rina bertatapan mata dengan Maya. Ia hanya mengangguk kecil sebagai sapaan. Ayah Rina tampak tegang. Sepertinya semalam ia sudah mendengar semuanya dari istrinya. Orang tua Rina duduk di kursi yang telah ditentukan. Mereka melihat amplop di atas meja. Ibunya Rina membuka amplop itu dan memeriksanya. Lalu menunjukkannya pada suaminya. Wajah ayah Rina memerah padam. Pukul 1 siang, pembawa acara mengambil mikrofon. "Selamat siang, mari kita mulai acara syukuran ini." Terdengar tepuk tangan. Ibu mertuanya bangkit dari meja utama dan menyapa para tamu. Senyum tersungging di bibirnya, tapi sorot matanya tampak cemas. Pembawa acara melanjutkan. "Hari ini adalah hari yang istimewa untuk merayakan ulang tahun ke-75 ibunda kita. Sekaligus memperingati 12 tahun berdirinya klinik Dr. Bagas Pratama untuk mewakili keluarga Indekter Mani." Saat itulah Maya membuka pintu ruang tunggu dan berjalan masuk ke dalam ballroom. Semua mata tertuju padanya. Terdengar suara orang berbisik-bisik. Wajah ibu mertuanya memucat. Bagas sontak berdiri dari kursinya. Maya berjalan perlahan menuju panggung. Jantungnya serasa mau meledak, tapi langkahnya tidak goyah. Ini adalah langkah yang ia siapkan selama 12 tahun. Naik ke atas panggung, Maya mengambil mikrofon. Ballroom menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya. "Selamat siang, saya Maya Lestari." Suara Maya menggema di seluruh ruangan. "Istri dari Dr. Bagas Pratama. Kami sudah menikah selama 12 tahun. Bisik-bisik semakin kencang. Para tamu saling berpandangan. Wajah mereka bingung. Maya mengeluarkan ponselnya dan menyambungkannya ke pengeras suara. Lalu ia memutar file rekaman. Suara ibu mertuanya menggema di seluruh ruangan. Ibu bilang, 10 tahun lalu istri pertamanya meninggal karena kecelakaan lalu lintas.
Ibu bilang dia pergi tanpa sempat punya anak. Ibu bilang Rina itu cinta pertamanya Bagas, jodoh yang ditunggu 12 tahun. Ballroom menjadi gaduh. Para tamu mulai berisik. Ibu mertuanya terhuyung-huyung bangkit. Itu apa? Maya berkata melalui mikrofon. Yang baru saja Anda dengar adalah ucapan ibu mertua saya kepada orang tua Rina Wulandari. Beliau menjadikan saya orang yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Padahal kami sudah hidup bersama selama 12 tahun. Beliau bilang, saya pergi tanpa sempat punya anak. Ballroom semakin gaduh. Wajah-wajah terkejut terlihat di mana-mana. Saat itu, ayah Rina bangkit dari kursinya. Wajahnya merah padam. Ia berjalan cepat ke arah Bagas. Kamu ini manusia bukan? Ayah Rina mencengkeram kerah baju Bagas. Sudah punya istri tapi dekati anak saya dan bohongi kami. Ini kelakuan manusia? Bagas tergagap. Bukan, itu saya. Apa? Coba jelaskan. Orang-orang mencoba melerai, tapi kemarahan ayah Rina tidak mudah reda. Setelah menatapnya tajam cukup lama, ia melepaskan cengkeramannya dan berkata, baru kali ini saya lihat manusia seperti kamu. Menjijikan. Ibunya Rina mendekati ibu mertuanya. Matanya berkaca-kaca. Bagaimana bisa Anda melakukan ini? Istrinya meninggal 10 tahun lalu. Anda menjadikan orang yang masih hidup sebagai orang mati. Bibir ibu mertuanya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Kami percaya pada Anda dan mau menitipkan anak kami. Kami senang akan berbesan. Ternyata semuanya bohong. Suara ibunya Rina semakin tinggi. Ibu mertuanya terduduk lemas di kursinya. Ia menutupi wajahnya dan mulai menangis. Tapi entah air mata itu karena penyesalan, rasa malu, atau hanya kasihan pada diri sendiri. Ballroom menjadi kacau balau. Para tamu berbisik-bisik, beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Wajah para kolega medis menegang. Maya turun dari panggung dan mendekati Bagas. Bagas berdiri dengan wajah pucat, tidak bisa berkata apa-apa. Maya mengambil gelas sampahnya dari meja, lalu perlahan menuangkannya ke atas kepala Bagas. Cairan keemasan itu membasahi kepalanya. Ini upahmu selama 12 tahun. Suara Maya dingin. Bagas memejamkan matanya erat-erat. Sampahnya mengalir di wajahnya. Maya mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Surat gugatan cerai. Ia menyelipkannya ke saku jas Bagas. Kita bertemu di pengadilan. Maya berbalik dan berjalan meninggalkan ballroom. Para tamu menyingkir memberinya jalan. Tidak ada yang menghalanginya. Saat membuka pintu dan melangkah keluar, air mata mengalir dari mata Maya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah luapan semua perasaan yang ia pendam selama 12 tahun. Rasa diperlakukan tidak adil, kemarahan, kepedihan, dan kelegaan. Semua perasaan itu bercampur menjadi satu. Di luar, angin dingin bulan November menerpa wajahnya. Maya menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa plong, sudah berakhir. 12 tahun kebohongan telah berakhir. Sekarang adalah awal yang baru. Setelah pengungkapan di acara syukuran, kehidupan Maya beralih ke ranah hukum. Pada bulan Desember, Maya secara resmi mengajukan gugatan cerai. Tuntutan utama adalah pembagian harta gonogini dan ganti rugi. Pengacaranya sangat percaya diri. Bukti-bukti yang ada sudah lebih dari cukup. Proses persidangan berjalan panjang dan melelahkan. Pihak Bagas memberikan berbagai alasan. Mereka mengklaim bahwa klinik berkembang berkat keahlian medisnya dan kontribusi Maya hanyalah sebatas bantuan biasa. Namun, di hadapan bukti-bukti yang disiapkan Maya, klaim mereka tidak berdasar. Bukti transfer modal awal sebesar 3 miliar rupiah, arsip email manajemen klinik selama 12 tahun, kontrak dengan pemasok, catatan rekrutmen karyawan, semuanya membuktikan kontribusi Maya. Pengacara Maya menyajikan bukti-bukti ini satu persatu di pengadilan, dan ada seorang saksi kunci. Ibunya Rina, sesuai janjinya, ibunya Rina hadir di pengadilan. Ia memberikan kesaksian rinci tentang kebohongan yang ia dengar dari ibu mertua Maya dan bagaimana ia telah ditipu. Ucapan tentang istri yang meninggal 10 tahun lalu karena kecelakaan, tidak punya anak, dan Rina sebagai cinta pertama. Semua kebohongan itu tercatat dalam risalah pengadilan. Keluarga kami benar-benar dibohongi. Kami percaya ini adalah perjodohan yang baik, ternyata semuanya palsu. Kesaksian ibunya Rina sangat kuat. Itu menjadi bukti bahwa ibu mertua Maya tidak hanya membiarkan,
tetapi juga berpartisipasi aktif dalam perselingkuhan itu. Pada bulan Maret 2026, putusan akhirnya keluar. Setelah 16 bulan perjuangan yang panjang, pengadilan memenangkan Maya. Pengadilan mengakui kontribusi Maya sebesar 40% terhadap aset yang diperoleh selama pernikahan, yaitu klinik, dengan nilai aset klinik sebesar 20 miliar rupiah. 40% berarti 8 miliar rupiah menjadi hak Maya, ditambah dengan ganti rugi. Selain ganti rugi dasar atas perselingkuhan, keterlibatan ibu mertua dan status Rina yang mengetahui status pernikahan Bagas menjadi faktor pemberat. Total ganti rugi yang dikabulkan sebesar 2,5 miliar rupiah. 8 miliar plus 2,5 miliar, total 10,5 miliar rupiah. Maya menerima salinan putusan dan menatapnya lama. Angka-angka itu tidak begitu berarti. Yang menusuk hatinya adalah satu kalimat, kontribusi nyata penggugat dalam pembentukan aset selama masa perkawinan diakui. Pengorbanan selama 12 tahun akhirnya diakui. Berdiri di koridor pengadilan, Maya menangis. Kali ini benar-benar air mata kebahagiaan. Setelah putusan, Maya mulai merancang kehidupan barunya. 10,5 miliar rupiah. Bukan jumlah yang sedikit, tapi Maya tidak berniat hanya hidup santai dengan uang itu. Ia punya pengalaman yang ia bangun selama 12 tahun. Ia ingin menggunakan pengalaman itu untuk membangun usahanya sendiri. Maya merenung lama. Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang ia kuasai? Lalu tiba-tiba ia teringat masa-masa merawat mertuanya. 40 hari merawat ayah mertua yang stroke, 6 bulan membantu rehabilitasi ibu mertua. Meskipun berat, pengalaman itu telah mengajarinya sesuatu. Pada bulan Juni 2027, Maya membuka sebuah agen layanan perawatan lansia di rumah. Namanya Maya Care. Dimulai dari skala kecil. 5 karyawan, belasan klien. Tapi Maya punya pengalaman 12 tahun mengelola klinik. Ia tahu bagaimana cara mengelola dengan efisien dan memberikan kepuasan. Ditambah lagi pengalamannya merawat langsung membuatnya memahami perasaan keluarga. Usahanya mulai dikenal dari mulut ke mulut. Pemiliknya punya pengalaman merawat sendiri, jadi beda, begitu kata orang. Klien bertambah, karyawan pun bertambah. Usaha kecil itu perlahan berkembang. Pada bulan September 2027, seseorang yang tak terduga datang ke dalam hidup Maya. Hari itu adalah sore yang biasa. Seorang tamu datang ke kantornya. Seorang pria berusia akhir 50-an, berpakaian rapi dengan kesan yang ramah. Selamat sore, apa benar ini dengan Ibu Maya pemiliknya? Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya Budi Hartono. Saya punya perusahaan farmasi. Saya sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di bidang perawatan lansia dan saya dengar tempat ini bagus. Budi Hartono, direktur sebuah perusahaan farmasi menengah. Perusahaan dengan omzet tahunan 500 miliar rupiah. Maya mempersilakannya masuk ke ruangannya. Budi melihat-lihat sekeliling kantor, fasilitas, sistem operasional, hingga sistem pelatihan karyawan. Semuanya ia periksa dengan teliti. Maya menjawab setiap pertanyaannya. Saya dengar ibu punya pengalaman merawat langsung. Iya, dulu saya merawat mertua saya. Pengalaman itu yang menjadi alasan saya memulai usaha ini. Budi mengangguk. Pantas saja beda. Bukan hanya tahu dari teori tapi langsung dialami sendiri. Mendengar kata-kata itu, Maya merasakan sesuatu yang aneh. Merawat mertua adalah masa yang berat dan penuh ketidakadilan. Tapi masa itu kini menjadi kekuatannya. Budi beberapa kali lagi mengunjungi kantor untuk membahas investasi. Setiap bertemu, mereka berbincang banyak hal. Tidak hanya soal bisnis, tapi juga tentang kehidupan masing-masing. Budi juga punya cerita. 12 tahun lalu, istrinya meninggal karena sakit. Ia hidup sendiri tanpa anak. Setelah kepergian istrinya, ia hanya fokus pada pekerjaan. Sama, 12 tahun juga, kata Maya. Maksudnya, saya juga menikah selama 12 tahun, meskipun sekarang sudah berakhir. Budi menatap Maya. Sorot matanya penuh pengertian dan simpati. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Pasti berat sekali. Berat tentu saja. Tapi karena ada masa itu, saya bisa menjadi seperti sekarang. Saya tidak menyesal. Budi tersenyum tipis. Mendengar itu, saya jadi tahu ibu orang seperti apa. Seseorang yang pengalamannya selama 12 tahun benar-benar terasa. Itu bukan penderitaan, itu kompetensi. Kata-kata itu membekas di hati Maya.
Bukan penderitaan, itu kompetensi. Baru kali ini ada yang menilai 12 tahun hidupnya seperti itu. Mereka memulai sebagai mitra bisnis, tapi perlahan saling tertarik. Ada sesuatu yang menghubungkan orang-orang yang pernah mengalami luka yang sama. Hubungan di mana mereka bisa saling memahami luka dan mendukung pemulihan. Pada bulan Mei 2028, Maya dan Budi menikah. Bukan pernikahan yang mewah. Hanya sebuah upacara sederhana di sebuah kapel kecil di Bali. Tamunya hanya sekitar 20 orang, hanya Ratih, kakaknya, dan teman-teman dekat yang diundang. Wah, kamu benar-benar membalikkan keadaan, kata Ratih sambil menggenggam tangan Maya. Membalikkan keadaan apa? Hanya bertemu orang yang baik. Orang baik tidak datang begitu saja. Dia datang karena kamu hidup dengan baik. Maya tersenyum. Mungkin kata-kata kakaknya benar. Budi mendekati Maya. Bicara apa? Mbak bilang aku membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan? Entahlah. Menurutku ini bukan membalikkan keadaan, tapi memulai dengan benar meskipun terlambat. Budi menggenggam tangan Maya. Tangan yang hangat. Sementara itu, bagaimana nasib orang-orang yang telah mengkhianati Maya? Setelah Maya pergi, Bagas kesulitan mengelola klinik. Tidak ada lagi yang mengurus manajemennya. Skandal di acara syukuran menyebar di kalangan medis, pasien pun mulai berkurang. Rencana pembukaan cabang kedua terpaksa dibatalkan dan klinik pertama pun harus diperkecil skalanya. Hubungannya dengan Rina juga tidak bertahan lama. Setelah kebenaran terungkap, orang tua Rina menentang keras. Dan Rina sendiri kecewa pada Bagas. Akhirnya Rina yang lebih dulu pergi. Kabarnya ia berhenti dari klinik dan pulang ke kampung halamannya. Ibu mertuanya setelah acara syukuran itu tidak pernah lagi berani tampil di depan umum. Gosip tentang keluarga pembohong menyebar di kalangan medis dan teman-temannya. Harga diri yang selama ini ia banggakan hancur lebur. Kabarnya ia tidak pernah lagi datang ke arisan dan hanya mengurung diri di rumah. Mendengar kabar itu, Maya hanya merasa datar. Tidak senang, tidak juga kasihan. Hanya berpikir itulah hukum karma. Musim gugur 2028, Maya Care membuka cabang ketiganya, hasil dari investasi Budi dan kemampuan manajemen Maya. Usaha yang dimulai dari kecil kini telah menjadi perusahaan yang cukup besar. Di hari peresmian, Maya berdiri di depan kantor barunya dan menatap papan nama, Maya Care Cabang 3. Namanya terpampang jelas dan bersinar. Budi datang dan merangkul bahu Maya. Bagaimana perasaanmu? Maya berpikir sejenak. 12 tahun lalu, di hari peresmian klinik, ia juga berdiri di posisi ini. Saat itu, klinik itu milik suaminya. Namanya tidak ada dimanapun, tapi sekarang berbeda. Permulaan kali ini benar-benar milikku, kata Maya. Tentu saja, ini milik ibu direktur. Budi tersenyum. Maya ikut tersenyum. Angin berhembus. Sinar matahari musim gugur terasa hangat. Maya memejamkan mata dan merasakan kehangatan itu. 52 tahun. Mungkin bisa dibilang usia yang terlambat. Tapi bagi Maya, usia hanyalah angka. Yang penting adalah saat ini ia bahagia. Tidak lagi sebagai menantu seseorang atau istri seseorang, tapi sebagai Maya Lestari. Maya membuka matanya, menatap jalan yang terbentang di depannya. Jalan masih panjang, tapi ia tidak takut. Sekarang ia tidak sendirian. Ini adalah awal yang baru, awal dari kehidupannya yang sesungguhnya. Jika kisah hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda boleh mampir lagi ke sini kapan-kapan. Jika berkenan, tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh dalam cerita ini. Perasaan itu mungkin bisa menjadi kekuatan bagi seseorang untuk bertahan esok hari. Saya tulus mendukung hari ini dan esok Anda. Terima kasih.